Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Dan secara khusus kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia. Satu kesempatan yang indah yang boleh kita nikmati pagi hari ini. Dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk pagi hari ini kita membaca dari Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua, kita melihat satu perikop di sini tentang kesembuhan yang dikerjakan oleh Yesus bagi orang lumpuh. Ya, kemarin kita sudah merenungkan juga bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, dan terjadi mujizat, dan pasal 2 juga berbicara tentang mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi satu hal yang menarik di sini tidak hanya sembuh secara fisik, tapi Tuhan Yesus mengampuni dosa, ya, mengampuni dosa orang yang lumpuh itu, yang membuat orang-orang di sekitarnya waktu itu ya merasa bahwa Yesus ini telah menghujat Allah, karena yang mampu ya mengampuni dosa hanyalah Allah. Itu pekerjaan Allah. Tetapi kenapa Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni? Nah, sebenarnya di situ Yesus mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, karena pekerjaan Allah itu Dia kerjakan. Tetapi orang-orang di sekitarnya tidak menerima hal itu, ya. Hal yang kita mau renungkan, bagaimana perjuangan orang-orang untuk datang sampai kepada Yesus sehingga orang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Tuhan. Di ayat pertama berbunyi demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Tersiarlah kabar, ya, tersiarlah kabar. Jadi dimanapun Yesus berada, ya, kemanapun Dia pergi, berita tentang kehadirannya selalu tersiar. Ya, orang tahu, orang mendengar, dan akhirnya orang berbondong-bondong datang untuk ya menerima berkat daripada Tuhannya, untuk dilawat oleh Tuhan. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Orang lumpuh dibawa kepada Yesus. Nah, kita melihat keempat orang yang menggotong ini menghadapi tantangan. Ya, mereka rindu membawa orang lumpuh ini sampai kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus. Tetapi persoalan adalah orang banyak. Jalan tertutup bagi mereka. Ya, orang di pintu saja sudah penuh. Jadi mereka tidak bisa secara normal untuk menjumpai Yesus. Ya, tidak bisa menerobos barisan itu. Nah, tetapi mereka tidak kehilangan akal. Mereka berusaha. Tujuannya adalah membawa orang yang lumpuh ini sampai kepada Yesus. Ya, di ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Wah, 4 orang, 4 saudara yang berusaha membawa seorang lumpuh kepada Yesus. Mereka berjuang sedemikian rupa hingga membuka atap di mana Yesus berada di dalam rumah itu. Atap rumah itu mereka buka, kemudian baru mereka turunkan. Ini suatu perjuangan yang luar biasa, kerja berat juga, ya. Ini perjuangan yang luar biasa, dan ada kesehatian, kesepakatan antara 4 orang ini bahwa mereka bersama-sama ya berusaha bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini berjumpa dengan Yesus.
Nah, kata Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membawa orang lumpuh itu? Yang dilihat oleh Yesus adalah mereka memiliki iman. Ya, mereka memiliki iman. Inilah yang dilihat oleh Yesus. Yesus melihat bagaimana mereka berjuang. Ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Iman 4 orang yang berjuang membawa orang lumpuh. Orang lumpuh ikut saja. Orang lumpuh yang taunya dia ingin sembuh. Orang lumpuh tidak berdaya. Ya, yang membawa dia sampai kepada Yesus adalah 4 saudara yang menggotong ya orang lumpuh ini, yang mengangkat tilam itu ke atas, yang membuka ya atap rumah, yang menurunkannya tepat di depan Yesus. 4 orang ini berjuang. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, yang dilihat oleh Yesus dari saudara ini adalah mereka punya iman. Nah, imanlah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu sekalipun ya tidak mudah, sekalipun ada hambatan. Ya, secara normal mereka tidak akan bisa membawa orang itu ketemu Yesus karena orang banyak. Terhambat jalan bagi mereka, tapi mereka tidak kehilangan akal, tidak kehilangan semangat. Mereka tidak patah arang, mereka tetap berjuang. Dan ternyata ada cara. Walaupun ini tidak lazim, ya ini tidak normal, ya tetapi ini berkenan kepada Allah. 4 saudara ini yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya berjumpa dengan Yesus, bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini dijamah Tuhan dan sembuh. Nah, 4 saudara yang beriman menghasilkan mujizat bagi seorang yang lumpuh. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan, mudah Tuhan Yesus menyembuhkan, tetapi rupanya ada persoalan juga di dalam diri orang lumpuh. Dia tidak hanya disembuhkan secara fisik, tapi juga secara rohani. Dosamu sudah diampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita meneladani 4 saudara yang punya iman, yang peduli kepada orang lain, yang peduli kepada orang lumpuh, yang berjuang ya untuk kebutuhan orang lumpuh itu, yang berjuang katakan demikian untuk orang lain. Jadi kita harus berjuang untuk orang lain yang lemah, yang tak berdaya. Ya, bagaimana caranya supaya mereka berjumpa dengan Yesus dan kemudian Yesus memberkati mereka, orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang tak berdaya ini, orang-orang lumpuh ini. Kita tidak mungkin membiarkan orang lumpuh itu dengan sendirinya datang kepada Yesus karena dia lumpuh, tak berdaya. Ada banyak orang-orang yang tak berdaya di sekitar kita. Secara rohani mereka lumpuh. Mereka mengalami kelemahan dan mereka membutuhkan Yesus. Tetapi mereka belum mampu untuk berjumpa dengan Yesus dengan kekuatan mereka. Harus ada yang menolong mereka, harus ada yang memperhatikan mereka, yaitu orang-orang yang beriman.
yang telah terlebih dahulu percaya kepada Tuhan, ya, yang telah terlebih dahulu mendengar tentang Yesus dan percaya dengan kuasa Yesus. Orang-orang ini harus memperhatikan orang yang tak berdaya, harus memperhatikan orang-orang lumpuh, harus berjuang bagaimana caranya supaya orang lumpuh itu berjumpa dengan Yesus. Memang tidak mudah. Tidak mudah kita untuk memperhatikan orang lain. Tidak mudah bagi kita untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Ada tantangan, ya, baik dari orang-orang di sekitar kita. Perhatikan tadi, ketika 4 orang ini menggotong orang lumpuh, tidak mudah bagi mereka. Banyak orang berbondong-bondong waktu itu. Ya, pintu rumah pun tertutup oleh karena banyaknya manusia. Mereka tidak bisa terobos, tetapi mereka tidak patah semangat. Hanya orang-orang beriman yang memiliki semangat. Orang yang tak beriman mudah menyerah. Berkata, ya sudahlah, kita bawa pulang saja. Itu banyak orang itu, ngapain juga. Ya sudahlah, mungkin hari ini Yesus terlalu sibuk, ini banyak ini mengurusi mereka. Ya sudah, kita bawa pulang. Ya, kadang-kadang itu yang terjadi dalam hidup kita ketika kita berjuang. Sepertinya perjuangan kita itu tidak mendatangkan hasil atau belum mendatangkan hasil, kita nyerah. Oh udah, pulang aja deh. Udah, bawa aja orang lumpuh, nanti udah di rumah aja. Tidak demikian halnya dengan 4 orang itu. Mereka berjuang. Tindakan mereka itu menunjukkan iman mereka. Ya, perbuatan mereka, usaha mereka, kegigihan mereka, ya, menunjukkan iman mereka sampai orang lumpuh itu berjumpa dengan Yesus. Dan Tuhan bilang apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, yang dilihat oleh Yesus adalah iman. Dan karena orang-orang ini beriman, tentu Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang beriman. Tidak akan mengecewakan, ya, tidak akan menolak mereka, tidak akan berkata, apa ini tindakan kalian ini, saya ada di bawah, kalian turunkan orang dari atas. Wah, tidak, Yesus tidak berkata begitu. Tapi Yesus bangga, salut juga dengan saudara-saudara itu yang berjuang sedemikian rupa. Perjuangan kita datang kepada Tuhan, perjuangan kita membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan adalah satu perbuatan yang dipuji oleh Tuhan, yang dihargai oleh Tuhan. Ya, oleh karena kita lakukan berdasarkan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang beriman tidak boleh iman itu hanya untuk diri kita saja. Kita menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib untuk diri kita saja, tidak. Tetapi juga kita harus perhatikan orang lain. Kita harus membawa orang-orang lumpuh kepada Yesus, supaya Yesus menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, bahkan mengampuni dosa-dosa mereka. Menarik dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 4 orang yang berjuang membawa orang lumpuh, sekalipun ya sepertinya tidak ada lagi jalan, tetapi bagi orang beriman itu selalu ada jalan. Mereka tidak mudah putus asa. Mereka tidak mudah berhenti. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Baik untuk diri kita sendiri, ketika kita berkata aku memiliki iman, dan kita diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, kita berjuang untuk datang kepada Tuhan, tetapi faktanya apa yang kita minta kok sepertinya tidak sampai kepada Tuhan. Kok sepertinya Tuhan berdiam saja. Apakah ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kita langsung berhenti, kita menyerah, kita mundur saja, kita tidak datang lagi kepada Tuhan? Tentu tidak, kita harus tetap. Hari ini mungkin belum ada jawaban, karena jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Dari sisi kita berkata, hari ini Tuhan, jawab Tuhan hari ini ya. Tuhan bilang nanti. Tetap kita harus sabar. Dan kita sebagai orang beriman, bagaimana ketika kita membawa orang lain kepada Tuhan? Ada tantangan, iya. Ada pergumulan, iya. Ada masalah yang kita hadapi, iya. Padahal bukan untuk diri kita.
untuk orang lain. Kita datang kepada Tuhan membawa orang lain supaya orang lain mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti orang lumpuh itu supaya dia sembuh. Tetapi yang kita hadapi justru persoalan baru. Orang-orang bisa tidak suka kepada kita. Bahkan orang yang lumpuh itu pun yang kita bawa bisa saja menyerang kita, dia nggak mau. Ya, tapi bersyukur orang lumpuh ini yang pembacaan kita hari ini dia taat, dia mengikuti. Ya, dia mau diangkat ke atas juga dia mau. Ya, karena didorong oleh keinginan untuk sembuh dan dia serahkan juga hidupnya kepada saudara-saudara itu. Yang 4 orang yang mengangkat, terserah dia bawa mau kemana. Nah, dibutuhkan juga iman seperti yang ada pada orang lumpuh itu. Ya, kalau orang kita bawa kepada Tuhan, mestinya orang itu harus berserah, harus menyerahkan hidupnya untuk kita bawa kepada Yesus. Tetapi itu kadang-kadang tidak terjadi. Kadang-kadang sebaliknya dia melawan kita, dia tidak suka kepada kita, dia menolak kita. Ya, tidak apa-apa. Tetapi yang terpenting kita yang beriman haruslah berjuang membawa mereka-mereka yang lumpuh baik secara rohani dan jasmani. Kita harus bawa mereka kepada Yesus supaya mereka berjumpa dengan Yesus dan Yesus akan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka secara rohani dan secara jasmani. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Tentu kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki iman. Maka kita buktikan iman kita dengan tindakan kita, dengan kegigihan kita. Datang kepada Yesus, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Datang kepada Yesus dengan membawa segala beban pergumulan persoalan kita. Datang kepada Yesus dengan membawa pergumulan orang lain. Dengan membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati mereka. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Mari kita terus bersemangat, berjuang, tetap mengikut Tuhan, tetap berjumpa dengan Yesus, tetap bergaul karib dengan Tuhan, apapun persoalan pergumulan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.